Pemirsa, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk berhasil mencatatkan perbaikan kinerja di kuartal 3 2020. Raihan itu didukung oleh mulai pulihnya permintaan pasar terhadap produk perseroan. Hingga kuartal ketiga tahun ini, perseroan mencatatkan pendapatan bersih mencapai 1,27 miliar dolar Amerika. Kinerja positif itu didukung oleh kemampuan dalam menggenjot volume penjualan. Tercatat, Chandra Asri mampu menghasilkan peningkatan volume penjualan sebesar 17% menjadi 1.626 kiloton pada kuartal 3 2020. Jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana perseroan hanya membukukan penjualan 1.394 kiloton. Untuk meningkatkan kinerja, Chandra Asri Petrochemical telah menjalankan sejumlah proyek strategis baru. Salah satunya dengan dimulainya operasional pabrik metil terbutyl ether atau MTBE dan pabrik buten baru. MTBE baru dioperasikan perseroan dengan kapasitas 128 kiloton per tahun, sementara pabrik buten satu dengan kapasitas 43 kiloton per tahun. Proyek itu memiliki hasil investasi mencapai 130,5 juta dolar Amerika. Adapun pabrik MTBE diproyeksikan untuk memasok kebutuhan oktan booster dalam negeri yang sampai saat ini masih diimpor. Sementara produksi pabrik B1 akan diserap untuk kebutuhan operasional pabrik Chandra Asri serta untuk pasar domestik. Kedua pabrik itu pun telah menggunakan Lummus Technology dan menjadi salah satu teknologi processing pabrik petrokimia paling mutakhir di dunia. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menargetkan pembentukan usaha patungan atau joint venture dengan Royal Vopak terrealisasi dalam waktu yang dekat. Aksi itu merupakan salah satu bagian dari ekspansi besar perseroan melalui pabrik CAP 2 pada masa mendatang. Perseroan dan Vopak telah melakukan finalisasi mengenai porsi kepemilikan saham joint venture. Lewat kerjasama, perseroan berharap Vopak diharapkan bisa membantu pengembangan pabrik CAP 2 milik perseroan. Pabrik itu diperkirakan memiliki nilai investasi hingga 5 miliar dolar Amerika. Adapun salah satu sumber pendanaan pabrik berasal dari aksi penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dulu atau rights issue, di mana perseroan menerbitkan maksimal 7,16 miliar saham baru. Adapun aksi itu berpotensi menjadi rights issue terbesar perseroan. When it comes to progress, no one is more committed than us. We are dedicated to become a growth partner to our stakeholders. Sebelumnya pada pertengahan tahun 2020, Chandra Asri telah meraih pinjaman 195 juta dolar Amerika atau setara 2,9 triliun rupiah. Pinjaman itu berasal dari PT Bank DBS Indonesia. Pinjaman dalam bentuk trade financing dan revolving credit facility itu digunakan perseroan untuk membiayai modal kerja perseroan. Selain itu, pinjaman juga akan digunakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mereaktivasi pertumbuhan industri di masa pandemi. Sebelumnya, perseroan telah memutuskan untuk memangkas target belanja modal atau capex tahun 2020 menjadi 135 juta dolar Amerika dari alokasi semula 430 juta dolar Amerika. Pemotongan capex dilakukan karena tertundanya ekspansi pabrik CAP 2 akibat pandemi. Ethylene is mainly processed into polyethylene resin and styrene monomer, while the rest is sold to Asahi Mas Chemical, Titan Petrochemical, Sulfindo Adi Usaha, and Polychem Indonesia. Kinerja PT Chandra Asri Petrochemical Tbk didukung oleh sejumlah anak usaha. Berikut sejumlah anak usaha PT Chandra Asri Petrochemical Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.